Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan Ya'juj Ma'juj ini sebetulnya bukan bahasa Arab. Ternyata Ya'juj Ma'juj ini Allah ambil dari bahasa Cina. Ya. Dan ini menjadi satu bahasa, satu istilah yang digambarkan oleh dinasti Zhengzhou. Nah, dinasti Zhengzhou adalah dinasti yang sampai hari ini mereka menjadi penyelamat akidah yang ada di Cina. Saya pernah bertemu dengan mereka, khususnya mereka yang ada di Henan. Itu mereka semua beragama Islam. Pimpinan mereka disebutnya Ahong. Ahong ini artinya kiai. Kiai, ajengan, ulama, bahasa merekanya Ahong. Pernah datang ke kita 13 orang. Nah, mereka meyakini betul kalau kami adalah keturunan dari kaum muslimin yang diislamkan oleh Zulkarnain. Nenek moyang kamilah yang menjadi korban dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj Ma'juj keduanya ditemukan pada budaya dan bahasa Cina. Ternyata memang Ya'juj Ma'juj ini bahasa Cina, bukan bahasa Arab. Ya, itu berarti Asia, Zhou bangsa. Jadi Ya'juj artinya bangsa Asia. Ma'juj diambil dari dua kata. Ma pasukan berkuda, ma itu kuda, Zhou bangsa. Jadi Ma'juj adalah bangsa yang berkuda. Sehingga kalau dua frase ini digabungkan, Ya'juj Ma'juj, kita akan menemukan definisi bahwa mereka ini adalah pasukan yang berkuda yang datang dari Asia. Ya, sudah mulai ketemu sudah ada titik terang ya tentang siapa mereka. Jadi Ya'juj diambil dari dua kata, ya itu Asia, Zhou bangsa. Bahasa Arab itu tidak pernah meninggalkan satu kata berakhiran wawu sukun. Selalu ditambah huruf konsonan. Nah, di sana ditambah dengan huruf jim. Jadi Ya'juj. Ma'juj juga sama artinya Ma'jo, diambil menjadi bahasa Arab ditambah jim jadi Ma'juj. Langsung lihat. Nah, sehingga dari kata Ya'juj Ma'juj ini kita bisa menemukan satu definisi bahwa mereka adalah pasukan berkuda, bangsa berkuda yang berasal dari Asia. Nah, permasalahannya siapa mereka? Kita lihat ternyata ini berasal dari keturunan anak Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh kita tahu punya 4 anak laki-laki. Yang pertama bernama Yafis, kedua bernama Syam, ketiga bernama Ham, dan yang keempat bernama Kan'an. Nah, kita tahu Nabi Nuh berdakwah selama 120 tahun dan hanya sedikit yang beriman. Nabi Nuh dakwah sejak beliau berusia 480 tahun. Beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul di 480 tahun. Dakwah 120 tahun itu hanya sedikit yang beriman. Bahkan anaknya sendiri Kan'an tidak beriman. Maka Allah hukum mereka di usia Nabi Nuh 600 tahun. Itu terjadi tahun 3050 sebelum Masehi. Ya, 3050 sebelum Masehi itu banjirnya perkiraannya. Nah, ketika banjir selesai, terdamparlah di Turki Utara. 3 anak yang beriman, mereka mengembara ke tempat yang berbeda. Yafis, klik lagi. Nah, Yafis mengembara ke arah utara, maka melahirkanlah bangsa Eropa sekarang. Lahir Yafis di sini dan juga ke sini. Nah, ada yang menyebutkan Yafis inilah yang menjadi nenek moyang dari Ya'juj Ma'juj tadi. Yafis punya anak bernama klik sebelumnya. Nah, Yafis punya anak bernama Magog bin Yafis. Nah, Magog inilah yang melahirkan keturunan yang memiliki karakter seperti yang Allah sifatkan dan Rasulullah sifatkan dalam hadisnya, bangsa yang kejam, kadibal dan pembantai. Maka para ahli hadis, salah satunya juga ahli sejarah yang bernama Syaikh bin Nabil Al-Maqdis, meyakini bahwa Ya'juj Ma'juj adalah bangsa keturunan dari Magog bin Yafis. Dan mereka adalah bangsa-bangsa yang ciri-cirinya Rasul sebutkan sebagai bangsa Turki. Mulai dari apa tadi? Sigorul A'yun, matanya sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zungfal unuf, hidung mereka pesek. Ya, seperti kita. Kemudian wujuhum kal majanil mutraqah, wajah mereka lebar seperti tameng, dan mereka menggunakan pakaian dan sandal yang berbulu. Kira-kira bangsa mana? Mongol. Bangsa Mongolia inilah ternyata dia keturunan Ya'juj Ma'juj yang dulu. Dan bangsa Mongolia yang dulu berakidahkan kanibalis, ya, berakidahkan pembantaian Ya'juj seperti Ya'juj Ma'juj ini,
Mereka lah yang sekarang menjadi nenek moyang Cina hari ini. Agamanya ateis, mereka tidak bertuhan. Sementara Cina yang dulu kan beragama Islam. Nah, ketika Mongolia ini tumbuh, pada saat itu ada tokoh yang bernama Hulagu Khan, Genghis Khan, Tartar, maka Cina yang Muslim terseret ke pinggiran Cina. Ada Henan, ada Zhengzhou, ke pinggiran, ke Jiangxi. Nah, Cina daratannya dikuasai oleh bangsa Mongolia, Tartar tadi. Ada juga yang menyebutkan bangsa Manchuria. Akidah mereka ateis komunis. Dan itulah yang berkuasa di Cina hari ini. Mongolia adalah negara yang memiliki kedekatan rumpun kepada Ya'juj Ma'juj yang dahulu. Sampai hari ini, Mongolia adalah sebetulnya bangsa yang kemudian menguasai dataran Cina. Mereka mengambil Cina dari kaum muslimin. Karena simbiosis mereka, karena maksudnya pernikahan mereka dengan kaum muslimin yang beriman, menyebabkan wajah mereka sudah sama lagi. Tapi Allah akan kembalikan wajah mereka kepada wajah yang dulu. Sehingga siapapun mereka yang membantai kaum muslimin, kita akan mengenalnya sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Tapi bukan Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya. Sebagaimana Dajjal, Ya'juj Ma'juj juga ada yang KW, ada yang ori. Ya, sebagaimana Dajjal kan? Dajjal juga ada yang AW, ada yang ori. Contoh yang KW, apa dalilnya? Rasulullah menyebutkan, fi akhir zaman sayahruju dajjalun hum qaribun min salasin. Di akhir zaman nanti akan muncul dajjal-dajjal palsu. Nah, palsu bahasa kitanya apa? KW. Hum qaribun min salasin, jumlah mereka 30 orang. Kurang lebih 30 orang. Kulluhum yasumuna annahum nabiyyun, setiap mereka mengaku diri mereka itu nabi dan rasul. Wa minhum imra'atun, salah satu dari mereka perempuan ngaku nabi juga. Zaman sekarang ada tidak? Ada. Siapa? Lia Edan apa Lia Edan? Nah, itu dia. Itu Dajjal. Berarti Ya'juj Ma'juj pun ada yang KW-nya. Kemungkinan besar Ya'juj Ma'juj yang KW-nya ini, yang false-nya ini, false, yang tiruan yang KW-nya ini adalah mereka yang sudah membantai kaum muslimin bangsa Arab sekarang. Lalu kapan Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya akan muncul? Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya akan muncul nanti setelah Nabi Isa alaihissalam turun. Mereka inilah benar-benar bangsa yang kanibal. Ya, jangankan sekelas ulama dan kiai, Nabi Isa saja tidak mau menghadapi Ya'juj Ma'juj, saking dahsyatnya fitnah Ya'juj Ma'juj. Sekelas Nabi Isa tidak mau menghadapinya. Lebih baik Nabi Isa dan para sahabat itu bersembunyi. Makanya ketika Nabi Isa turun setelah membunuh Dajjal, maka memerintahkan kaum muslimin bersembunyi bersama Nabi Isa. Tidak dihadapi itu yang namanya Ya'juj Ma'juj. Berarti lebih hebat daripada Dajjal kan? Secara fisikly lebih hebat daripada Dajjal. Nabi Isa tidak berani menghadapi Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal dihadapin sama Nabi Isa kan? Dihadapin sama Nabi Isa. Nah itu. Tangkap. Ya. Dajjal. Berarti Ya'juj Ma'juj secara fisik ini sangat berbahaya. Maka tidak mungkin Ya'juj Ma'juj turun sebelum Nabi Isa turun. Maka kemungkinan yang saya maksudkan Ya'juj Ma'juj di sana adalah mereka yang disebutkan Allah dalam surat Al-Anbiya. Ya'juj Ma'juj pada akhir zaman akan bercampur dengan bangsa-bangsa di dunia sehingga keberadaannya tersebar di mana-mana. Nah, maka yang dimaksudkan Ya'juj Ma'juj dalam hadis yang tadi salah satunya Cina yang sekarang membantai kaum muslimin Uighur, Israel yang membantai muslim Palestina, Rusia yang membantai Suriah, Amerika yang membantai Irak dan Afghanistan. Adapun Ya'juj Ma'juj yang Rasul sebutkan dalam hadis sebagai satu dari 10 tanda kiamat, itulah Ya'juj Ma'juj yang nanti akan turun di zaman Nabi Isa. Kebayang jika Nabi Isa tidak diturunkan, siapa yang akan melindungi kaum muslimin saat itu? Inilah salah satu hikmah kenapa Rasulullah menyebutkan Allah akan menurunkan Nabi Isa di akhir zaman, dan posisi turunnya, waktu turunnya sebelum Ya'juj Ma'juj keluar. Itu sebagai bukti pertolongan Allah terhadap kaum muslimin saat itu. Nah, Ya'juj Ma'juj yang seperti inilah yang Rasulullah sebutkan, berkulit merah, berhidung pesek, bermata sipit. Tidak jauh beda seperti mereka yang ada saat ini. Namun dari segi pakaian, mereka tidak berpakaian seperti kita, tapi pakaian mereka seperti orang-orang pedalaman. Artinya mereka hidup di tempat-tempat yang dingin. Rasul menyebutkan sandal mereka ada dari bulu, pakaian mereka dari berbulu. Artinya mereka tidak menggunakan pakaian dari hewan.
kulit hewan maksudnya. Nah ini menandakan mereka dari bangsa-bangsa yang dingin. Itu daerah Cina dan Rusia. Nah itu keyakinan para ulama, mereka masih terpendam di sana. Baik, Ibadah. Nah ini pembahasan tentang Ya'juj Ma'juj yang selama ini saya pegang, yang sebetulnya menjadi sebuah misteri bagi kita karena tidak semua ulama memiliki pendapat yang sama ya terkait dengan Ya'juj Ma'juj tadi. Baik, Ibadah. Namun tidak ada salahnya juga kalau kita mewaspadai Ya'juj Ma'juj yang tadi dikaitkan dengan pembantaian kepada bangsa Arab. Karena Ya'juj Ma'juj yang satu ini pun yang dikaitkan Rasulullah yang akan menjadi penyebab pembantai bangsa Arab ini pun memiliki kemampuan yang luar biasa masifnya menghancurkan kehidupan dan infrastruktur kehidupan kaum muslimin. Ya. Di antara mereka kita lihat orang-orang Iran, Majusi juga sebetulnya merupakan bangsa yang memiliki keterikatan karakter seperti Ya'juj Ma'juj. Ya, Syiah. Ya, kita tahu bagaimana pembantaian terjadi di Suriah, itu biadab luar biasa. Di antara pasukan yang berakidahkan Syiah Nusyairiyah, mereka membantai kaum muslimin Suriah. Di antaranya ada yang memperkosa seorang gadis di hadapan orang tuanya, usia 20 tahun, diperkosa oleh 9 orang di hadapan ayah dan ibunya. Setelah diperkosa lalu dicincang sampai tubuhnya dan ususnya berserakan. Inilah jahatnya mereka. Nah, ada ulama menyebutkan mereka melakukan apa yang dulu dilakukan Ya'juj Ma'juj. Maka kemungkinan Rasulullah juga memaknakan Ya'juj Ma'juj itu kepada mereka yang melakukan pembantaian pada muslim seperti yang sekarang ini. Itu ada para ahli hadis yang mengatakan demikian. Nah, ya wabillahi, adapun Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya umat Islam tidak kuat menghadapinya. Ya, maka Rasulullah Nabi Isa memberitakan, bersembunyilah kalian. Maka umat Islam pun bersembunyi di malam itu. Ya. Maka mereka yang berada di luar kekuasaan Nabi Isa itulah yang dimangsa hidup-hidup oleh Ya'juj Ma'juj. Sehingga ketika mereka sampai ke kaum muslimin tempat di mana kaum muslimin berada, yaitu di wilayah Suriah dan Palestina. Dulu Suriah Palestina kemudian menjadi bersatu dan Yordan itu bersatu. Ya, lebih tepat lagi berada di Palestina. Nah, semuanya bersembunyi, termasuk Nabi Isa. Maka Ya'juj Ma'juj datang ke arah mendekat ke arah mereka. Dan mereka berkata, Ya'juj Ma'juj, kata Rasulullah, semua manusia di muka bumi ini telah kita habiskan. Padahal yang dihabiskan maksudnya yang ada di sana. Masih ada orang-orang manusia yang ada di sana, termasuk yang di Indonesia. Tapi bukan yang beriman, tapi mereka yang sudah tidak beriman. Karena pada saat itu orang-orang beriman itu sudah mengarah ke bumi Syam. Apakah di Indonesia tidak ada orang beriman? Sepertinya sudah banyak. Ada dua hal yang terjadi. Kalau bukan karena syahid akibat peperangan, mereka akan hijrah ke bumi Syam pada saat Nabi Isa sudah turun. Setelah mereka sembunyi, maka di antara Ya'juj Ma'juj, kata Rasulullah, ada yang menggerak-gerakkan tombak mereka, lalu dilemparkan ke langit, dan ketika balik lagi ternyata sudah berlumuran darah. Maka mereka yang lain pun mengikutinya, dilemparkan semua tombak mereka dan semuanya kembali dengan berlumuran darah. Lalu Allah menghukum mereka dengan diturunkannya apa? Ulat. Maka terjadilah hujan ulat dari langit, yang mana ulat itu menimpa mereka. Nah, Ya'juj Ma'juj mereka menundukkan kepala mereka. Ketika melihat ke atas ada ulat, lalu mereka menundukkan kepala mereka. Maka ulat itu pun masuk ke punduk-punduk mereka, kata Rasul. Maka dengan cepat ulat tadi menjalar, ada yang ke otak mereka sampai ke jantung mereka. Maka ketika subuh harinya, kaum muslimin selesai salat subuh, Nabi Isa memberitakan, keluarlah kalian, aku tidak mendengar banyak suara di luar sana. Ternyata ketika kaum muslimin keluar, Ya'juj Ma'juj sudah mati semuanya. Saking banyaknya Ya'juj Ma'juj saat itu, binatang ternak kita tidak ada yang bisa makan rumput, karena sudah terkena darah-darah Ya'juj Ma'juj. Maka mereka pada akhirnya memakan daging-daging Ya'juj Ma'juj. Namun Allah memberikan berkah bagi manusia akhir zaman di zaman Nabi Isa. Ini berkahnya kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Ternyata ternak-ternak yang memakan daging Ya'juj Ma'juj itu menjadi susunya menjadi banyak, daging mereka menjadi bagus-bagus, tebal-tebal. Maka makmurlah kaum muslimin. Itulah masa kritis terakhir yang dialami kaum muslimin di muka bumi. Setelah itu kaum muslimin akan beramai-ramai salat di Masjidil Aqsa. Nabi Isa mengusap wajah mereka, satu persatu wajah mereka diusap. Anta min ahlil jannah, inama kanaka fil jannah. Kamu dari ahli surga, tempat kamu di surga.
Rasulullah mengatakan, itulah sebaik-baik manusia di muka bumi. Mudah-mudahan mereka yang diusap oleh Nabi Isa adalah termasuk kita. Amin. Amin. Baik, Ibu Rahimakumullah. Nah, kemudian itulah momen di mana umat Islam kemudian memasuki fase khilafah ala minhajin nubuwah yang damai, adil dan makmur. Kemudian Nabi Isa menikah dengan gadis Arab dan punya anak, 3 anak laki-laki. Setelah Nabi Isa punya 3 anak laki-laki, Imam Mahdi meninggal dunia, dimakamkan di Syam, disolatkan, imamnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Setelah itu kemudian ada pembayatan Al-Qahtani sebagai khalifah di muka bumi yang berikutnya. Jadi Imam Mahdi bukan khalifah yang terakhir, tapi khalifah yang memimpin umat Islam menguasai dunia. Nah, setelah Imam Mahdi wafat, kemudian Nabi Isa wafat juga, disolatkan di Masjid Nabawi.